Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Anangga dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Negeri Pontianak, kelas F semester 5. Video ini dibuat sebagai tugas dari Ibu Andina Nurul Wahidah, MPD, yaitu mereview skripsi jenis biografi dengan judul Konsep Pendidikan Islam Perspektif Mahmud Yunus dan relevansinya dalam pendidikan Islam pada era kontemporer, dengan nama peneliti Ivan Nur Afandi, asal Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung, tahun terbit skripsi 2018. Selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang. Jadi yang terdapat di latar belakang ini adalah permasalahan atau hal-hal yang unik yang menjadikan suatu keunggulan dari tokoh Mahmud Yunus ini sehingga diangkat oleh peneliti. Ialah Mahmud Yunus merupakan salah satu tokoh pembaharuan pemikiran tentang pendidikan di Sumatera Barat. Mahmud Yunus juga salah satu anggota Persatuan Guru Agama Islam dan merupakan pelopor berdirinya Perkumpulan Pelajar-Pelajar Islam Batu Sangkat. Poin slide selanjutnya yaitu hal yang mendasari peneliti melakukan penelitian ini, yaitu ada 3. Yang pertama, melihat begitu banyaknya para tokoh pembaharuan pendidikan Islam di abad ke-20 ini dan dengan pemikiran yang macam-macam. Yang kedua, mengetahui bagaimana konsep atau pengertian pendidikan Islam menurut para tokoh dengan konsep pendidikan Islam perspektif Mahmud Yunus. Yang terakhir yaitu mengetahui apa saja komponen-komponen pendidikan Islam menurut Mahmud Yunus dan bagaimana relevansinya pada era kontemporer. Selanjutnya kita masuk ke bagian data pra-peneliti. Sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu data pra-peneliti. Data pra-peneliti adalah suatu tindakan pengumpulan informasi pokok seputar topik yang potensial dengan menggunakan beragam sumber referensi. Artinya, peneliti semestinya melakukan penjajakan awal atau dengan kata lain, peneliti semestinya melakukan studi pendahuluan. Seperti yang kita lihat di slide PowerPoint ini merupakan data pra-peneliti yang terdapat di skripsi yang saya review ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian pertanyaan dan tujuan penelitian. Di sini peneliti memiliki 2 pertanyaan dan mempunyai 3 tujuan yang bisa kita lihat di slide PowerPoint di samping. Menurut saya apa yang telah dicantumkan seperti yang kita lihat sudah memiliki kolerasi dan sesuai dengan isi dari skripsi ini. Selanjutnya kita masuk kepada bagian manfaat penelitian. Di sini peneliti menguraikan manfaat dari skripsinya dan membaginya menjadi 2, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis. Manfaat secara teoritis ini artinya manfaat sebagai sumbangsi terhadap perkembangan keilmuan, khususnya tentang konsep pendidikan Islam atas pemikiran Mahmud Yunus. Yang kedua yaitu secara praktis, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan hipotesis bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan konsep pendidikan Islam atas pemikiran Mahmud Yunus. Artinya, harapan peneliti adalah agar penelitiannya ini dapat dijadikan sebagai bahan atau referensi untuk peneliti berikutnya. Untuk keseluruhan sudah cukup baik. Selanjutnya kita masuk pada bagian teori atau kajian pustaka. Seperti yang kita lihat di samping, ini merupakan landasan teori atau kajian pustaka yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini, yang berisikan mulai dari pengertian pendidikan, tujuan pendidikan Islam, kurikulum, metode pendidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, lingkungan pendidikan, evaluasi dalam pendidikan Islam. Dan dalam pengutipan skripsi ini, peneliti menggunakan 42 referensi, diantaranya menggunakan 4 jurnal, 34 buku, dan 4 website. Nah, sayang sekali dalam pengambilan referensi peneliti tidak mengambil jurnal yang lengkap, baik itu dari tahun, volume, dan nomor.
Saya melihat ada 2 jurnal yang tidak lengkap atau cacat, dan peneliti juga menggunakan beberapa website. Dan itu merupakan sesuatu yang mengurangi rasa kepercayaan si pembaca atau peneliti berikutnya untuk menjadikan skripsi ini menjadi referensi atau kajian terdahulunya. Karena adanya beberapa jurnal yang tidak lengkap dan beberapa website yang memang sekelas skripsi jarang digunakan. Karena website atau situs-situs seperti ini belum diketahui seberapa valid data yang diberikan. Nah, selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya, yaitu kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian yang relevan. Dalam skripsi yang saya review ini, peneliti tidak mencantumkan secara langsung kajian terdahulunya, tetapi ada beberapa kajian penelitian yang relevan atau berhubungan dengan pembahasan. Dalam skripsi ini membahas tentang kurikulum pendidikan, metode pendidikan Islam, lingkungan pendidikan, hal yang termasuk pembahasan dalam perspektif Mahmud Yunus dalam pendidikan. Berdasarkan pernyataan di atas, saya berpendapat bahwa tidak dicantumkan kajian terdahulu dengan jelas pada skripsi, maka pembaca tidak ada bahan perbandingan antara kajian yang sudah ada dengan isi dari skripsi peneliti sekarang. Ini merupakan kekurangan yang seharusnya ada dan terdapat pada skripsi sehingga menjadi poin tambahan dalam kelengkapan skripsi. Ya, selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya, yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan jenis kualitatif dengan jenis penelitian biografi dengan metode studi pustaka atau deskriptif analisis. Dan seperti yang tertera di slide PowerPoint ini, itu merupakan screenshot dari alinea yang menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti. Baik, kita beralih ke slide berikutnya, yaitu tempat dan waktu penelitian. Nah, jadi tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung pada tanggal 21 Juni 2018. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk pada bagian data penelitian. Pada umumnya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ada 2, yaitu primer dan sekunder. Seperti yang kita ketahui, data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian. Sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, yang berupa buku, catatan bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara langsung. Nah, tapi dalam skripsi ini, peneliti hanya menggunakan satu sumber data saja, yaitu data sekunder, seperti yang saya tampilkan pada slide PowerPoint di samping ini. Itu merupakan sumber yang digunakan hanya ada dari jurnal, buku, tidak adanya wawancara observasi. Karena di sini peneliti hanya menganalisis data, kemudian diolah, yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Ya, selanjutnya kita beralih ke teknik dan instrumen pengumpulan data. Seperti yang saya tampilkan di slide PowerPoint ini, jadi ada 3 teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, teknik analisis isi. Yang kedua, teknik koherensi. Yang ketiga, teknik analisis komparatif. Instrumen yang digunakan hanya satu, yaitu dokumen. Selanjutnya kita masuk pada tahap teknik pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data dalam skripsi sangatlah penting dan sangat diperlukan untuk sebagai bukti bahwa data yang diperoleh betul-betul valid dalam meningkatkan kepercayaan bagi yang membaca atau peneliti berikutnya. Seperti yang saya tampilkan pada slide ini, peneliti jelas mencantumkan teknik pemeriksaan keabsahan datanya. Ini merupakan contoh atau screenshot yang saya ambil dari sebuah skripsi yang mencantumkan secara langsung si peneliti menggunakan teknik keabsahan data. Sangat disayangkan dalam skripsi yang saya review ini dengan judul Konsep Pendidikan Islam Perspektif Mahmud Yunus dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam pada Era Kontemporer ini tidak mencantumkan teknik keabsahan data yang digunakan. Ini merupakan kekurangan atau kelemahan dari skripsi ini. Seharusnya peneliti harus mencantumkan teknik pemeriksaan keabsahan data. Karena itu sebagai bukti bahwa data yang digunakan dalam skripsi ini terpercaya dan validitasnya tinggi. Dengan tidak mencantumkan teknik pemeriksaan
kelengkapan data, maka adanya keraguan dan kurangnya rasa kepercayaan bagi pembaca dalam peneliti dan khususnya peneliti berikutnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke teknik analisis data. Di dalam skripsi ini, peneliti menggunakan 3 teknik dalam analisis data, yaitu yang pertama teknik analisis isi, yang kedua teknik analisis koherensi, yang ketiga teknik analisis komparatif. Teknik analisis isi atau content analisis berarti metode apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik, pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematik. Lalu teknik koherensi. Teknik koherensi ini adalah suatu proposisi atau makna pernyataan dari suatu pengetahuan bernilai benar. Metode ini digunakan dalam rangka membedah dan menginterpretasi pemikiran seorang tokoh. Semua konsep dan segala aspek yang dilihat menuntut keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir yaitu teknik analisis komparatif. Penelitian komparatif dapat digunakan apabila peneliti ditujukan untuk membandingkan 2 atau lebih fenomena dan fakta pendidikan. Ini juga berguna sebagai pembanding dari pendapat tokoh dan menjadi objek penelitian dengan pendapat tokoh lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi ini menggunakan 3 teknik analisis, yaitu teknik analisis isi, koherensi, dan komparatif. Dengan menggunakan teknik ini dalam skripsi sudah sangat tepat, karena seperti yang kita lihat, teknik koherensi tadi bisa digunakan untuk menginterpretasi pemikiran seorang tokoh, konsep, dan segala aspek yang bisa dilihat. Kemudian di teknik analisis komparatif juga digunakan sebagai pembanding pendapat tokoh, ide-ide yang terdapat di dalam tokoh. Jadi teknik yang digunakan oleh peneliti menurut saya sudah sangat tepat sasaran. Dengan adanya tugas review skripsi seperti ini mengajarkan kita untuk berpikir analisis kritis terhadap suatu bacaan. Kita juga dapat mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan yang terdapat di dalam suatu skripsi, sehingga kita juga bisa mengetahui skripsi yang baik dan benar itu seperti apa. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.